Menurut, hemat kami memang ada beberapa faktor lainnya ya, selain suku bunga acuan, yaitu memang, faktor ketidakpastian dari ekonomi global, juga, seperti kita ketahui ketidakpastian yang apa namanya, yang hasilkan oleh adanya pandemi ini. Kemudian juga faktor inflasi yang dimungkinkan akan mempengaruhi daya beli, dan juga, faktor faktor dari, kenaikan dari harga bahan baku konstruksi. Mungkin itu yang akan menjadi, salah satu faktor, Mbak, mempengaruhi industri properti. Oke, dengan adanya faktor-faktor tersebut bagaimana Anda melihat trennya hingga akhir tahun 2022 ini, Pak? Baik, memang kami berharap, apalagi untuk sektor rumah tapak ya, yang kita tahu memang selama pandemi juga merupakan salah satu sektor yang paling bertahan, selain juga dari, pergudangan modern. Dan memang, diharapkan tren tersebut akan terus berlanjut mengingat kita lihat juga beberapa pengembang yang cukup aktif dalam meluncurkan produk-produk baru mereka. Oke, baik. Pak Yunus, dengan adanya PPNDTP yang akan berakhir pada Oktober 2022, berapa besar Pak persentase pengaruhnya ke penjualan rumah? Boleh digambarkan dulu Pak, sebelumnya dengan adanya PPNDTP ini bagaimana tren penjualannya, lalu nanti ketika sudah habis bagaimana Bapak memprediksi ini Pak? Baik, memang kita melihat ya bahwa insentif yang diberlakukan oleh pemerintah terkait PPN untuk perumahan tapak khususnya juga, sangat membantu menstimulus pasar, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di kala pandemi sektor perumahan tapak merupakan salah satu sektor yang, tetap bertahan begitu. Dan memang kalau kita lihat, insentif ini berlaku untuk, properti, hingga harga 2 miliar dan juga untuk, harga dari 2 miliar hingga 5 miliar. Tentunya memang ini merupakan segmen properti yang masuk ke dalam sektor menengah dan menengah ke atas. Kalau kita lihat memang, persentase, apa yang, dilakukan oleh pemerintah terkait pemberian insentif ini, sangat membantu khususnya dalam, membantu, pengembang untuk dapat mengurangi stok mereka gitu. Jadi kita lihat memang, dari hasil pembicaraan kami dengan beberapa developer juga tentunya hal tersebut sangat membantu mereka di kala pandemi. Dan kita lihat, untuk kedepannya ketika memang nantinya insentif ini jika memang tidak diperpanjang, tentunya pasti akan berdampak, dan, tentunya ini, merupakan salah satu, support yang diberikan, yang dirasakan oleh pembeli juga begitu. Jadi baik kedua belah pihak, baik pembeli maupun pengembang diuntungkan dengan adanya insentif ini. Jadi kami berharap memang, tentunya akan lebih baik jika memang misalnya, ada tetap adanya, support dari, insentif, pengembang ini, Iya, berarti, begitu. ke depannya Pak, ketika PPNDTP ini tidak akan ada lagi, seluruh sektor perumahan ini akan terdampak baik bagi kelas, bawah ataupun menengah hingga tinggi atau hanya Iya, 2 kelas jadi teratas itu saja Pak yang bisa terdampak secara signifikan? baik, memang dimungkinkan adanya dampak terhadap, perumahan tapak begitu ya, tetapi memang yang paling, akan terasa dampaknya lebih kepada perumahan kelas menengah yang yang mendapatkan insentif tersebut, Mbak. Jadi kan insentif tersebut berlaku untuk properti dengan harga 2 miliar begitu ya, dan ada, kelas lain yang 2 hingga 5 miliar, tetapi mungkin yang lebih berasa atau terasa dampaknya terhadap, harga-harga yang, up to 2 miliar tersebut gitu, untuk kelas tersebut yang kita klasifikasikan sebagai menengah. Oke. Bagaimana Anda melihat Pak, ini ke depannya selain PPNDTP yang mungkin akan dihapuskan di Oktober ini, lalu bagaimana Anda melihat daya beli masyarakat di tengah suku bunga yang tinggi? Karena kan dikhawatirkan jika suku bunga tinggi akan diadopsi oleh bank, maka artinya KPR juga akan tinggi. Apakah minat pembeli rumah akan tetap tinggi Pak nantinya? Baik, memang kami melihat bahwa kenaikan suku bunga, tentunya akan berdampak pada kemampuan pembeli yang menggunakan cara bayar, KPR ya atau kredit begitu, dan sehingga dimungkinkan memang terjadi, adanya mungkin pengambilan keputusan yang lebih lama ketika membeli hunian begitu, atau penundaan atau memilih harga yang memang lebih terjangkau dengan konsekuensi dengan luasan yang lebih kecil atau lokasi yang lebih jauh begitu untuk dapat tetap, mencapai, harga yang affordable atau yang memungkinkan bagi mereka untuk mengambil kredit. Baik, Pak, boleh dijabarkan Pak, mungkin kalau misalkan ada kenaikan suku bunga ini nanti mungkin untuk rumah-rumah seperti apa Pak yang mungkin bisa kena dampaknya? Apakah rumah subsidi juga termasuk yang terdampak atau rumah-rumah, konsumen lama juga bisa kena Pak? Baik, mungkin kalau untuk rumah subsidi kebetulan kami memang tidak meng-cover, bagian tersebut ya di dalam, penelitian kami. Tapi memang untuk rumah-rumah tadi yang, kelas menengah ke bawah di kelas, up to 2 miliar begitu yang kita lihat selama ini,
banyak sekali atau pasar gemuknya berada di segmen tersebut, tentunya mungkin akan terasa dampaknya begitu. Karena sebelumnya memang di tahun 2021 kita lihat dengan intensif sebesar 100%, kemudian di tahun 2002 diperpanjang dengan hanya 50%, tentunya itu tetap memberikan dampak bagi kedua belah pihak, pengembang maupun pembeli. Begitu, jadi tentunya memang seberapa besar dampaknya tentunya akan bergantung pada seberapa besar kenaikan suku bunga yang diberikan oleh masing-masing bank tersebut begitu. Tapi memang kita melihat bahwa dengan tadi yang saya sampaikan dampak-dampak yang akan dirasakan, tentunya khususnya bagi kelas-kelas menengah ke bawah akan merasakan dampak tersebut.